Timnas gagal dan gagal dan gagal lagi, padahal sudah mewah sekali pemainnya, pemain premium semua, bule-bule semua, dan fisiknya kuat-kuat semua, tapi kok begini ya, mau gimana lagi, apalagi strateginya, bayangkan mau diapakan lagi, pelatih sudah ganti, pemain sudah diaspora, apa alasannya untuk kekalahan ini lagi ya? Kita lihat kekesalan para netizen ini yang diungkapkan di sebuah video-video. Kita lihat ya guys ya. Malu nggak, malu nggak, malu nggak, malu nggak, malulah John Hertman dan Indonesia. Bisa-bisanya lu John Hertman pakai skuad mewah, persiapan matang, kagak bisa bawa lolos timnas Indonesia ke semifinal. Gila, 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 gila. Full time pertandingan antara Singapura versus Indonesia berakhir dengan skor imbang 1-1. Dengan hasil ini, timnas Indonesia kembali gagal untuk lolos ke babak semifinal. Sumpah ini gua malu banget, malu loh. Lu John Hertman jangan mentang-mentang pernah ngelatih Kanada di Piala Dunia, lu mandang sebelah mata turnamen Piala AFF ini. Lu dikasih skuad mewah, dikasih persiapan matang, segini doang taktik lu. Masa lawannya mesti harus Kamboja sama Timur Leste sih? Tim yang kayak gini lu mau bawa ke Piala Dunia 2030? Emang gak layak ini tim masuk semifinal. Kalaupun masuk paling juga kalah di semifinal. Ini komposisi pemain Piala AFF yang paling mewah sepanjang sejarah Indonesia. Paling mewah. Karena di sini mixing antara pemain-pemain terbaik lokal versinya pelatih dengan pemain-pemain ex diaspora yang sekarang ada di sini. Dulu nggak pernah ada kayak gitu. Saya hebat-hebatnya dulu malah zaman Eloko, Irfan Bahdim ya. 2010. Tapi sampai ke final, tapi nggak sebanyak ini materi pemainnya gitu. Ini sih jelas koreksi lah ya buat John Hertman. Artinya TC yang udah dilakukan selama 3 minggu plus perjalanan ini hampir sebulan. Hasilnya ya begini doang gitu loh. Dia nggak punya plan B, plan yang istilahnya yang efektif, yang efisien, yang bisa menjawab kekurangan di plan A-nya gitu. Iya, dulu zamannya ada Greg, terus siapa itu? Ada Irfan Bahdim, terus dan satu lagi itu siapa itu? Pokoknya dulu itu sangat jarang ya, diaspora masih sangat jarang, tapi sangat berkualitas. Namun ini sudah full diaspora, ya malah kok gini hasilnya gitu. Sama-sama Mas, terima kasih supportnya. Ini kalian kesini pakai uang kalian sendiri, tanpa dibayar siapapun. Saya tahu, terima kasih Mas. Maaf ya. Saya di sini mengecewakan kalian, saya tahu juga. Kami berusaha Mas maksimal mungkin. Kami coba untuk menang Mas, tapi hasilnya 1-1. Kita kecewa, Mas juga kecewa, saya tahu itu. Tapi tolong sama-sama terus sama kita Mas. Kami pasti sama-sama sampai mati Indonesia, sampai akhir menutup mata. Terima kasih banyak Mas. Terus apa langkah selanjutnya di turnamen kedepannya? Apa mau gini-gini aja? Mau gini-gini aja? Ulangi lagi, cuma bisa menang lawan Timur Leste dan Kamboja. Gak malu kalian ini pakai seragam ini? Gak malu kah? Sandy World pernah main di mana? Jordi Amat pernah main di mana? Gak malu kah? Bisa. Makasih Mas. Baru kali ini ya pemain di briefing oleh penonton ini ya. Untung nggak ditipuki ini ya. Tapi ada fiturnya yang saling nggak kurang puas ya penonton kepada pemain diaspora. Saking sedihnya gua timnas Indonesia kalah di Piala AFF, gua sampai bingung mau nyalain siapa dan mau nyalain apa. Mau nyalain federasi, nggak ada gunanya. Mau nyalain pelatih, nggak bisa. Mau nyalain pemain, mereka udah berjuang. Rindu sama pelatih yang sebelumnya, udah nggak ada gunanya. Lu bayangin, dari tahun 1996 sampai sekarang, satu kali pun kita nggak pernah juara. Dan tahun ini, edisi kali ini, kita back to back gagal lolos dari grup Piala AFF. Negara kita terlalu besar untuk gak pernah juara di Piala AFF. Negara kita terlalu besar untuk menjadi raja tanpa mahkota. Negara kita terlalu besar untuk 6 kali menjadi runner up. Tapi apa daya, puasa gelar masih harus berlanjut. Mau sampai kapan? AFF udah 4 kali ganti sponsor. Mau sampai kapan? Mau sponsor ke-5, ke-6, ke-7? Atau bahkan
kita tidak akan pernah juara selama-lamanya. Ini curhatan hati gua, pecinta timnas Indonesia yang pernah menangis karena kegagalan di Piala AFF 2010. Tapi kalau menurut kalian, gimana guys? Nah itu logis ya. Siapa kira-kira yang harus disalahkan? Semuanya sudah dipenuhi, pemain, pelatih. Ya, ini kira-kira apa yang salah guys ya. Next. Miris lihat timnas Indonesia yang udah menggunakan berbagai cara biar menang, biar juara, tapi tetap kalah, tetap nggak ada prestasi. Ya udah rekrut pemain asing, naturalisasi pemain Eropa, tetap gagal juga. Pakai pelatih orang bule, tetap gagal juga. Kenapa? Karena semuanya dikorupsi. Ya, sepak bola udah diduga dikorupsi juga, makanya nggak pernah maju. Saran dari saya dibubarin aja timnas. Ya, diulang lagi, diregenerasi dari awal. Jadi penduduk kita 290 juta loh. Penduduk Indonesia ini 290 juta. Kalian mau tahu Cape Verde kemarin yang hampir ngalahin Argentina di Piala Dunia, penduduknya berapa orang? Penduduk Cape Verde kemarin cuma 500.000 jiwa. Indonesia penduduknya 282 juta jiwa. Tapi gayanya mau lolos Piala Dunia. Sementara untuk Piala Asia Tenggara nggak pernah juara kita. Ini udah bukan memalukan lagi tapi aib sepak bola kita. Jadi saran kami bubarin aja timnas, dimulai dari awal aja, di restart lagi. Ya nggak bisa lagi memang. Udah hancur-hancuran, udah malu. Iya ada betulnya juga ya. Mau diapain lagi? Ya paling jadi itu dibubarkan aja terus diulangi di reset ya istilahnya ya, di reset kembali ke nol ya. Gimana lagi, udah pemain udah begitu sangat bagus, mewah, premium lah istilahnya ya, Pertamax turbo atau apa itu yang paling tinggi itu ya, after mungkin lah, tapi ya kayak gitu dibanding dengan pemain lokal ya, yang mungkin pemain lokal bilangnya fisiknya kurang, skillnya kurang, terus disiplinnya kurang ya, keluhan-keluhan masa lalu seperti itu. Tapi nyatanya ya hasilnya juga untuk diaspora yang bilangnya fisiknya lebih kuat, skillnya lebih bagus karena bibit-bibit unggul campuran luar negeri, tapi ya zong juga gitu loh, zong juga. Jadi ya mau diapa lagi gitu loh, apa pelatihnya atau gimana ya, susah pokoknya, susah. Ya gimana lagi jadinya kalau saran paling ekstrim seperti ini tadi dibubarkan lagi ya, dan kembali ke apa, bibit-bibit lokal atau pemain-pemain lokal yang seperti dulu. Ya, tapi setidaknya ya tidak memalukan, karena kalau pemain lokal kalah ya kayak dulu ya maklum lah, tinggi badan kurang, fisik kurang, lari tidak kuat, skill kurang gitu, kalah ya bisa dimaklumi. Tapi kalau sekarang udah skill dianggap luar biasa, fisik luar biasa, kedisiplinannya pun terkenal ya, kalau orang bule, orang barat kedisiplinannya sangat tinggi ya. Jadi mau diapakan lagi, bahkan pelatih pun sudah diganti-ganti beberapa kali yang tetap aja enggak begitu, enggak ada efeknya. Malahan ada yang callback. Sintayong, habis Sintayong ini malah tambah hancur. Memang Sintayong di kala itu dipecat karena ada waktu itu akhir-akhir ada kegagalan, tapi tidak begitu mengecewakan ya. Karena apa? Karena setelah Sintayong pun malah gagalnya malah tidak karo-karuan. Akhirnya malah lebih baik sebelumnya ya, malah lebih baik Sintayong dari sebelumnya. Terus ganti lagi yang ini juga malah belum ada yang menonjol prestasinya ya. Nggak tahu apa lagi yang perlu diperbaiki dari timnas Indonesia.